Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Kembali lagi kita akan belajar tentang materi seputaran pendidikan agama Islam. Di video kali ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menolak sistem riba. Anak-anak, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang tujuan dan macam-macam prinsip ekonomi Islam. Nah, apakah ada yang masih ingat apa sih tujuan dan macam-macam prinsip ekonomi Islam? Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menolak sistem riba. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian mampu menjelaskan pengertian daripada riba, macam-macam riba, dalil larangan riba, serta menyimpulkan hikmah dari larangan riba tersebut. Anak-anak, coba perhatikan gambar pada slide berikut. Kegiatan praktik ekonomi apa yang sedang dilakukan? Nah, kira-kira kegiatan ekonomi tersebut sudah terbebas dari riba apa belum? Ekonomi Islam ada salah satu prinsip yang menolak sistem riba. Riba dapat terjadi pada kegiatan ekonomi yang terlihat pada gambar tersebut. Riba juga terbagi ke dalam 4 macam. Riba fadal, riba nasiah atau riba jahiliyah, riba qardi, dan riba yad. Nah, untuk lebih jelasnya, agar menambah pemahaman anak-anak semua, perhatikan penjelasan berikut dengan baik. Baik anak-anak, perlu kalian pahami bahwa prinsip ekonomi Islam menolak sistem riba. Nah, apa sih yang dimaksud dengan riba? Riba adalah tambahan atau sering dipahami sebagai bunga atau tambahan yang diisyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai bentuk imbalan memberikan hutang. Riba tidak hanya terjadi pada persoalan hutang piutang saja, tetapi riba bisa terjadi dalam proses kegiatan ekonomi, jual beli atau sewa menyewa. Nah, baik anak-anak, mari kita lanjutkan. Setelah kalian memahami pengertian dari riba, lantas pernahkah terpikir oleh kalian kenapa riba itu dilarang? Riba hukumnya haram. Allah melarang riba karena riba mengandung unsur kerusakan. Salah satu di antaranya adalah merajalelanya penguasaan kaum kapital atau kaum pemilik modal untuk menguasai kaum marginal atau kaum miskin. Dengan perkembangan riba, maka slogan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin akan terus terjadi. Selanjutnya anak-anak, riba terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama riba fadal. Riba fadal adalah riba yang terjadi dalam proses jual beli atau tukar menukar barang. Dalam prakteknya, riba fadal adalah suatu akad tukar menukar barang dengan antara kuantitas dan kualitas yang berbeda. Contohnya, A. Menukarkan 1 kilo beras dengan kualitas raskin kepada B dengan 1 kilo beras dengan kualitas beras super. Nah, perbedaan kualitas itu menjadikan sebuah riba fadal. Riba yang kedua adalah riba nasiah atau riba jahiliyah. Riba nasiah terjadi dalam proses jual beli atau hutang piutang. Dalam prakteknya, riba ini terjadi dalam jual beli dengan modal antara tunai dengan tempo harganya berbeda. Contohnya, ketika kita membeli sebuah rumah dengan harga tunai itu adalah 100 juta. Namun ketika kita mencicil selama waktu 15 tahun menjadi 250 juta. Maka selisih antara harga tunai dan harga cicil adalah 150 juta. Dan 150 juta itu adalah termasuk dalam riba nasiah. Riba selanjutnya adalah riba qardi.
Riba kardi terjadi khusus proses hutang piutang uang, seperti yang terjadi dalam dunia perbankan. Dalam prakteknya, kreditur atau orang atau lembaga yang memiliki uang memberikan pinjaman kepada debitur atau orang yang berhutang dengan ketentuan memberikan tambahan pada saat pengembalian. Macam riba yang terakhir adalah riba yad. Riba yad terjadi khusus dalam proses jual beli. Di dalam prakteknya, riba yad terjadi dengan bentuk transaksi jual beli dengan dua syarat atau satu syarat. Contohnya, A akan memberikan pinjaman kepada B dengan syarat B harus menjual sepeda motornya kepada A. Setelah kita mempelajari macam-macam riba, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hikmah daripada larangan riba tersebut. Diharamkannya praktek riba dalam sistem ekonomi Islam akan memberikan hikmah yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam. Di antaranya, membebaskan penindasan ekonomi seseorang. Kedua, membebaskan sifat malas umat Islam. Yang ketiga, membebaskan terputus tali silaturahmi antar umat Islam. Yang keempat, menghindarkan kerusakan individu dan masyarakat di bidang ekonomi. Yang kelima, menghindarkan perilaku zalim antara orang kaya terhadap orang miskin. Yang keenam, membebaskan hilangnya sikap sosial seseorang. Dan yang ketujuh, menghindarkan timbulnya kehancuran ekonomi umat Islam. Nah, anak-anak, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Jadi kesimpulannya adalah Allah melarang adanya praktek riba dalam kegiatan ekonomi Islam karena akan menimbulkan kerusakan bagi umat Islam. Larangan ini memberikan hikmah yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam. Nah, anak-anak, setelah selesai pelajaran, silakan anak-anak kerjakan tugas yang tersedia di link Google Form yang ada di dalam video ini. Baik anak-anak, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ingat ya anak-anak, jauhi riba sebagai bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak juga harus tetap terus rajin belajar walaupun keadaan belajar dari rumah. Kita akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.